Suasana malam itu gelap gulita di kampung kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara. Angin berdesir pelan-pelan, mengusap rerumputan yang bergoyang-goyang seperti menyambut kedatangan seseorang. Di sebuah rumah kayu reot di pinggiran kampung, dua sahabat, Dika dan Ani, duduk berhadapan di depan perapian yang berhenting. Mereka tampak serius, mencerap satu sama lain dalam keheningan yang terpotong oleh suara gelegar kayu bakar yang membara. Namun sebelum kita lanjut cerita ini, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rahasia Kematian. Ani, kau tahu tentang cerita tentang sosok di balik raga ibuku? Sosok di balik raga ibumu? Apa maksudmu? Ini cerita yang sudah turun-temurun dari nenek moyangku. Konon katanya ada sesosok makhluk yang menghuni hutan di belakang rumah kami. Tapi yang paling menyeramkan, ia bisa menyamar sebagai sosok yang kita kenal, bahkan sebagai orang yang sudah meninggal. Tunggu dulu, maksudmu sosok itu bisa meniru bentuk seseorang? Ya, tepat sekali. Beberapa penduduk di kampung ini pernah mengalami kejadian yang aneh. Mereka bilang melihat sosok yang mirip dengan orang yang sudah meninggal keluar dari hutan dan menghampiri mereka. Itu benar-benar menyeramkan. Tapi adakah bukti yang mendukung cerita itu? Kau ingin bukti kan? Aku akan membuktikannya. Esok malam, mari kita pergi ke hutan bersama-sama. Kita akan mencari tahu apakah cerita itu hanyalah mitos belaka atau kenyataan yang menakutkan. Kau sungguh ingin pergi menghadapi risiko itu ya? Bagaimana jika cerita itu benar adanya? Ya, kalau begitu kita akan tahu kebenarannya. Kita akan siap menghadapi apapun yang terjadi. Ani mengangguk setuju, meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Mereka berdua menyimpan ketakutan yang sama, tapi rasa penasaran mereka lebih besar dari itu. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk mengeksplorasi hutan pada malam berikutnya, tanpa tahu bahwa keputusan mereka itu akan membawa mereka pada petualangan yang tak terduga dan mencekam. Di dalam rumah itu, kobaran api perapian semakin mereda, meninggalkan ruang gelap yang menyelimuti keheningan malam. Dan di luar sana, hutan menyimpan rahasia yang belum terungkap, menunggu untuk dijelajahi oleh dua sahabat yang mencari jawaban. Malam pun tiba di kampung kecil itu, dan bulan tersembunyi di balik awan yang gelap. Dika dan Ani bersiap-siap untuk pergi ke hutan yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal sosok misterius itu. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka meninggalkan rumah Dika dan memasuki kegelapan hutan. Dika, apakah kita benar-benar harus melanjutkan ini? Kita sudah sampai pada titik ini, Ani. Kita harus mengetahui kebenaran di balik cerita itu. Dika memimpin jalan ke dalam hutan yang semakin gelap. Cahaya remang-remang yang tersisa dari langit malam hanya menerangi sebagian kecil dari jalan setapak yang sudah lama ditinggalkan.
Suasana hutan yang sunyi terasa semakin menakutkan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai kita, Dika. Kau benar, aku juga merasakannya dari tadi. Tapi, ya kita harus terus maju. Kita juga terlanjur jauh ke dalam hutan ini. Dika dan Ani melanjutkan perjalanan mereka dengan hati-hati. Langkah mereka semakin pelan, dan setiap suara yang terdengar terasa semakin mengganggu. Pohon-pohon besar di sekitar mereka seolah-olah menyaksikan setiap gerak mereka dengan kehadiran yang misterius. Dika, apa itu? Dika dan Ani melihat sesuatu yang berkilauan di antara pepohonan, seperti cahaya kebiruan yang samar-samar. Aku tidak yakin, tapi kita harus mengeceknya. Mereka berdua berjalan mendekati cahaya tersebut dengan hati-hati. Semakin mendekat, cahaya itu semakin terang, mengungkapkan sebuah kolong di bawah akar-akar pohon yang besar, seolah-olah membentuk pintu masuk ke dalam dunia yang gelap dan misterius. Dika, apa kita harus masuk ke sana? Kita harus mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Ini mungkin adalah kunci untuk mengungkap misteri sosok di balik raga ibuku. Dengan hati yang berdebar-debar, Dika dan Ani memasuki kolong tersebut, menuju ke dalam gelap yang menyeramkan. Tanpa mereka sadari, mereka telah memasuki wilayah yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dan perjalanan mereka hanya akan semakin berliku dan mencekam. Dika dan Ani memasuki kolong di bawah akar besar tersebut, menyusuri lorong gelap yang terasa semakin sempit seiring dengan kedalaman mereka. Cahaya remang-remang yang ada di luar perlahan-lahan memudar, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dika, aku tidak suka dengan ini. Rasanya sepertinya kita masuk ke dalam perangkap. Tenang, Ani. Kita harus terus maju. Barangkali ada sesuatu di ujung lorong ini yang bisa memberikan kita jawaban. Dengan langkah berat dan hati yang penuh dengan ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terdengar bergema di dalam keheningan yang menjingsakkan. Akhirnya mereka mencapai ruang yang terbuka, tetapi suasana yang menanti mereka di sana lebih mencekam dari yang mereka perkirakan. Lihatlah nih, di depan mereka sebuah terowongan terbuka di dalam satu batu besar. Tampak menyeramkan dengan dindingnya yang terpahat oleh simbol-simbol aneh yang mengkilap di bawah cahaya samar. Suara gemuruh mengalir dari dalam terowongan, mengguncang hati mereka dengan ketidakpastian yang menakutkan. Apa itu, Dika? Aku tidak yakin, tapi sepertinya kita telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita duga. Dengan ragu dan ketegangan, Dika dan Ani memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan tersebut, tanpa menyadari apa yang akan mereka temui di dalam sana. Dan di kegelapan yang mengancam, sosok di balik raga ibu Dika menanti dengan sabar, siap untuk menghadapi kedatangan dua orang yang nekat memasuki dunianya. Petualangan mereka yang gelap hanya akan semakin terjerat dalam misteri yang menggigil, dan kesaksian mereka hanya menjadi awal dari perjalanan yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dika dan Ani memasuki terowongan yang gelap. Langkah mereka terdengar gemetar di dalam keheningan yang terasa semakin mencekam. Cahaya samar-samar di ujung terowongan memberikan sedikit harapan, namun juga kekhawatiran yang mendalam. Dika, aku merasa semakin tidak enak dengan semua ini. Apakah kita harusnya kembali? Kita sudah terlanjur jauh, Ani. Kita harus melanjutkan perjalanan ini. Apapun yang menunggu di ujung sana, kita harus hadapi.
Dengan hati-hati mereka melangkah maju menuju cahaya yang semakin terang. Namun semakin mereka mendekat, semakin kuat pula rasa ketakutan yang melingkupi hati mereka. Selamat datang, anak-anak. Kalian sudah lama dinanti. Dika dan Ani membeku. Suara tersebut terdengar begitu merdu, namun juga menyeramkan, seolah-olah berasal dari alam yang berbeda. Mereka berdua berpaling, mencari sumber suara itu, namun tak ada sosok yang terlihat di sekitar sana. Siapa kamu? Apa maksudmu dengan kami yang sudah lama dinanti? Aku adalah penjaga tempat ini, anak-anak. Aku melindungi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan kalian dengan nekatnya telah memasuki wilayahku. Dika dan Ani terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang mereka dengar. Mereka merasa terjebak di dalam situasi yang semakin tak terkendali. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Tolong beritahu kami, siapa sosok di balik raga Ibu Dika? Sosok di balik raga Ibu Dika adalah bagian dari rahasia yang kalian tidak bisa memahami. Tetapi, jika kalian bersedia melewati ujian-ujian yang akan kuberikan, mungkin kalian akan menemukan jawabannya. Dika dan Ani bertukar pandang, merasa takut namun juga penuh dengan keingintahuan. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi apapun yang menanti di hadapan mereka jika mereka ingin mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dalam terowongan yang sunyi, petualangan mereka akan menguji ketabahan dan keberanian mereka, membawa mereka pada perjalanan yang jauh lebih dalam ke dalam misteri yang gelap dan menakutkan. Dika dan Ani menghadapi suara misterius itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka tahu bahwa di dalam terowongan itu mungkin saja menanti ujian-ujian yang tak terduga. Namun, tekad mereka untuk menemukan kebenaran tidak bisa dipatahkan oleh ketakutan. Kami akan menghadapi ujian-ujian itu. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Baiklah. Pertama, kalian harus melewati labirin kegelapan yang ada di dalam terowongan ini. Hati-hati, banyak jebakan yang menanti di sana. Dika dan Ani menghela nafas panjang. Mereka menggenggam erat satu sama lain, bersiap-siap menghadapi apapun yang menanti mereka. Mari kita mulai. Mereka melangkah maju ke dalam terowongan yang semakin gelap. Setiap langkah mereka diikuti oleh suara langkah yang terdengar bergema di antara dinding-dinding batu. Labirin yang mereka masuki terasa semakin rumit, dan tak lama kemudian mereka merasa seperti tersesat di dalam gelap yang menyelimuti. Ani, kita harus tetap tenang dan fokus. Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Aku bersamamu, Dika. Kita pasti bisa keluar dari sini. Mereka terus berjalan, mencoba untuk menemukan jalan keluar dari labirin yang gelap. Namun, semakin mereka bergerak, semakin terasa putaran yang membingungkan, hingga akhirnya mereka menemui sebuah persimpangan yang tampaknya mengarah pada jalan keluar. Kalian telah melewati ujian pertama, namun perjalanan kalian masih jauh dari selesai. Dika dan Ani saling menatap, penuh dengan rasa lega, namun juga ketidakpastian akan hal yang masih menanti di depan mereka. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka menuju kebenaran akan semakin berat. Namun, tekad mereka tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dika dan Ani melanjutkan perjalanan di dalam terowongan yang gelap, menantikan ujian berikutnya yang menanti mereka. Suara misterius yang menggema di sekitar terowongan terasa semakin menakutkan.
namun mereka mempertahankan tekad mereka untuk menemukan kebenaran. Kita harus siap menghadapi apapun yang menunggu kita, Ani. Kita tidak boleh menyerah. Aku setuju. Kita harus terus maju. Tak peduli seberapa gelap dan menakutkannya situasi ini. Mereka melangkah maju, menelusuri lorong-lorong yang semakin sempit dan gelap. Namun tiba-tiba, terowongan yang mereka lalui terputus oleh sebuah jurang yang gelap gulita. Bagaimana kita melanjutkan perjalanan dari sini? Kalian harus melewati jurang ini untuk melanjutkan perjalanan kalian. Namun hati-hati, kegelapan ini tidak akan segan-segan memakan siapapun yang tidak waspada. Dika dan Ani saling bertatapan, merasa tekanannya semakin besar menekan bahu mereka. Namun mereka tidak punya pilihan selain mencari cara untuk melewati jurang yang menjaga di depan mereka. Bagaimana kita bisa melewati jurang ini, Dika? Kita harus mencari sesuatu untuk dijadikan jembatan. Mari kita teliti dulu di sekitar kita. Mereka berdua berjalan menyusuri tepi jurang, mencari-cari apapun yang bisa digunakan sebagai jembatan. Hingga akhirnya mereka menemukan beberapa ranting pohon yang tergeletak di tepi jurang. Inilah jembatannya, Dika. Kita bisa menggunakan ranting-ranting itu untuk menyeberangi jurang. Dika dan Ani bekerja sama, mengangkat dan menempatkan ranting-ranting tersebut dengan hati-hati, menciptakan jembatan yang rapuh namun cukup kuat untuk menopang mereka. Dengan hati-hati, mereka melangkah maju satu persatu, menyusuri jembatan yang lemah di atas jurang yang gelap dan dalam. Kalian telah berhasil melewati ujian kedua, namun perjalanan kalian belum berakhir. Dika dan Ani saling tersenyum lega, merasa lega karena berhasil melewati ujian yang sulit. Dika dan Ani melanjutkan perjalanan mereka di dalam terowongan yang semakin gelap. Setelah berhasil melewati ujian sebelumnya, mereka merasa semakin teguh dalam tekad mereka untuk menemukan kebenaran di balik sosok misterius di balik raga Ibu Dika. Aku harap ujian berikutnya tidak akan semakin sulit, Dika. Kita harus tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak boleh menyerah, nih. Dengan langkah yang mantap, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke dalam terowongan yang gelap. Namun tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Cahaya remang-remang di terowongan mulai memudar, digantikan oleh bayangan gelap yang menyeramkan. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak yakin, Ani. Tapi kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam sekejap, bayangan-bayangan gelap itu mulai bergerak, mengepung Dika dan Ani dari segala arah. Mereka berdua berusaha menjauh, namun tampaknya tidak ada tempat yang aman di dalam terowongan yang gelap itu. Kalian harus menghadapi bayangan-bayangan masa lalu dan ketakutan terdalam kalian. Hanya dengan menghadapinya, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian. Dika dan Ani saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus menghadapi bayangan-bayangan itu jika ingin melanjutkan perjalanan mereka. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka bersiap menghadapi ujian yang lebih besar daripada sebelumnya. Kita harus berani. Kita harus menghadapi bayangan-bayangan ini bersama-sama, Dika. Ya, kita akan melakukannya, Ani. Kita tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang kuat, Dika dan Ani mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan dengan bayang-bayang yang menghantui mereka. Dika dan Ani menghadapi pertarungan sengit dengan bayang-bayang masa lalu dan ketakutan terdalam mereka.
Di dalam terowongan yang gelap, mereka bertempur dengan keberanian dan tekad yang menggetarkan hati. Namun, seiring dengan perjuangan mereka, cahaya mulai menyibak kegelapan. Suara misterius yang sebelumnya menggema di terowongan menghilang, dan suasana yang menyelimuti mereka menjadi lebih terang. Dengan perjuangan yang gigih, Dika dan Ani akhirnya berhasil mengatasi semua rintangan yang menghadang. Mereka menemukan jawaban atas misteri sosok di balik raga Ibu Dika, dan juga menemukan keberanian yang terpendam di dalam diri mereka. Keluar dari terowongan, mereka disambut oleh cahaya bulan yang bersinar terang di langit malam. Mereka kembali ke tempat halaman mereka dengan hati yang lega dan pikiran yang jernih. Sosok di balik raga Ibu Dika bukanlah sesosok yang menakutkan, melainkan ketenangan dan rahasia kelam yang telah lama terkubur. Dengan pengetahuan itu, Dika dan Ani bisa melanjutkan hidup mereka dengan penuh keberanian dan kedamaian. Meskipun petualangan mereka di dalam terowongan gelap telah berakhir, kenangan mereka, perjuangan, dan pengorbanan mereka akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Dan di ujung setiap gelap, selalu ada terang yang menanti untuk disingkap. Demikian akhir dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.